Sistem kemudi mulai saat ini mayoritas menggunakan Electronic Power Steering atau EPS. Kelebihan yang ditawarkan salah satunya tak membebani mesin, seperti pada power steering hidrolis. Namun, di balik kelebihan tentu ada kekurangan, salah satunya daya tahan. Menginjak pemakaian sekitar 40.000 km akan timbul getaran dan setir terasa koclak. Salah satu kelemahan EPS seiring pemakaian yakni bushing steering rack aus, sehingga asnya goyang. Saat ketemu jalan tak rata, setir terasa ada sepeleng. Jika ingin kembali nyaman, tentu harus diperbaiki. Kalau di bengkel resmi, rekomendasi wajib ganti baru 1 set. Biayanya bisa sampai 9 juta. Kalau ingin hemat, cukup perbaiki saja bushing yang aus. Cukup dibongkar, lalu bushing diganti. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak video berikut ini, guys. Pertama, tentu saja sistem power steering mesti diturunkan dari mobil, lalu dipreteli sampai as rack steering terlepas. Kedua, itu dia bushing yang aus karena termakan usia. Kalau cuma komponen itu yang rusak, tak perlu ganti 1 set. Setelah as dilepas, maka bushing tinggal dicongkel. Kemudian yang keempat, sebagai penggantiannya, kita serahkan kepada tukang bubut profesional, wajib dibubut presisi agar terpasang pas. Berikutnya tahap merakit steering rack. Penjelasan lebih lengkap sudah ada di video sebelumnya yang berjudul steering rack atau borem. Bisa langsung dicek setelah video ini ya guys. Berikutnya kami akan membahas lebih mendetail tentang power steering elektrik. Power steering elektrik atau lebih dikenal sebagai Electronic Power Steering atau EPS. Power steering jenis ini merupakan pengembangan dari model hidrolik. Secara komponen, memang power steering elektrik ini lebih canggih. EPS pada dasarnya memakai sistem otomatis yang diatur oleh komputer, sehingga tidak memakai cairan atau oli, tapi komponen yang dimiliki jauh lebih banyak. Komponennya meliputi electronic control module,
motor listrik, torque sensor, steering clutch, noise suppressor, dan onboard diagnostic. Berikut ini fungsi dari komponen-komponen IPS. Yang pertama, Electronic Control Module berfungsi sebagai otak dari IPS. Komponen ini memberi perintah kepada komponen lainnya. Yang kedua, motor listrik berguna menggerakkan sistem kemudi secara langsung. Perintah tersebut pastinya dikirim oleh ECM, Electronic Control Module. Kemudian yang ketiga, torque sensor berfungsi sebagai pemberi informasi saat kemudi mulai diputar. Yang keempat, steering clutch berguna menghubungkan dan melepaskan motor listrik dengan batang kemudi. Yang kelima, noise suppressor berfungsi mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. Keenam, onboard diagnostic berguna memberikan informasi apabila IPS mengalami gangguan. Cara kerjanya jauh lebih simpel. Biasanya saat mesin hidup, ECM akan mendapat suplai aliran listrik dari baterai. ECM akan meneruskan ke clutch, sehingga mineshaft dan motor setir akan terhubung. Saat setir mulai dibelokkan, sensor akan mendeteksi seberapa besar momen punter yang diterima. Cara ini lebih efektif menggerakkan setir dibanding model hidrolik. Cara menjaga power steering agar awet. Pertama, tidak menggerakkan setir sebelum bergerak. Misalnya, saat parkir setir diputar terlebih dahulu sebelum digas. Kedua, hindari sering membelokkan power steering sampai mentok atau berbelok patah dalam waktu lama. Yang ketiga, pastikan memilih spare part yang tepat dengan kualitas yang baik saat perbaikan. Keempat, pastikan di saat parkir posisi setir lurus. Kemudian yang kelima, memakai ban dengan tingkat gesekan yang tepat dengan kendaraan dan rute jalan yang digunakan. Oke, dari kami cukup pembahasan mengenai electric power steering. Semoga bermanfaat.